Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, pada video sebelumnya kami sudah infokan bahwa mobil Wuling REV harganya akan menjadi lebih murah dibandingkan mobil-mobil LCGC di Indonesia. Iya, teman-teman nggak salah dengar. Wuling REV mobil listrik yang saat ini cukup diminati di Indonesia, harganya akan jauh lebih murah dibandingkan Honda Brio, Agya, dan Ayla. Wah, mantap banget ya. Namun ternyata bukan hanya Wuling REV yang harganya akan menjadi murah. Namun ada 3 mobil hybrid di Indonesia yang saat ini juga sangat diminati di Indonesia. Dan harganya juga akan menjadi murah. Nah, mobil tersebut diantaranya adalah Innova Zenix, Wuling Almas Hybrid, dan yang terakhir adalah R3 Hybrid. Loh, kok bisa ya jadi murah gitu? Terus harganya bakal jadi berapa ya? Oke, selengkapnya kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebelumnya kami perlu sampaikan info mengapa 3 mobil tersebut dapat menjadi murah. Sebagai informasi, pemerintah bakal memberikan subsidi untuk setiap pembelian mobil hybrid dan besarannya saat ini masih dalam tahap pembahasan. Namun diperkirakan berkisar di angka 40 juta untuk hybrid dan 80 juta untuk mobil listrik. Subsidi ini dipastikan untuk mobil yang memenuhi persyaratan, yaitu memiliki pabrik di Indonesia atau mobil listrik yang diproduksi di Indonesia. Sedangkan untuk kendaraan listrik yang berstatus completely built up atau CBU belum dijelaskan lebih lanjut. Pemerintah juga akan menerapkan kriteria kendaraan listrik yang bisa mendapat subsidi, sebab tidak semua kendaraan listrik mendapat subsidi dari pemerintah, terutama impor. Oke, sekarang kita langsung paparkan ya daftar mobil hybrid rakitan lokal, calon penerima subsidi beserta harga-harganya. Yang pertama, Suzuki R3 Hybrid. Suzuki resmi memperkenalkan R3 Hybrid pada pertengahan 2022. R3 Hybrid dijual mulai dari Rp270.300.000 untuk varian terendah hingga Rp292.300.000 untuk varian tertinggi. Dan jika sudah mendapatkan subsidi, harga Suzuki R3 Hybrid hanya dibanderol dengan harga Rp230 jutaan saja. Wah, murah banget ya harganya. Bayangkan, dengan harga 230 juta, kita sudah bisa memiliki mobil hybrid. R3 Hybrid menggunakan mesin K15B 1462 cc dan tenaga yang dihasilkan sebesar 103,2 horsepower dengan torsi maksimal 138 Nm. R3 Hybrid juga dibekali ISG atau Integrated Starter Generator dan baterai lithium-ion yang berada di bawah jok penumpang depan. ISG punya 2 peran, yaitu menangkap dan menyimpan energi ke baterai saat perlambatan kecepatan, serta sebagai motor yang memberi energi tambahan ke mesin biar kerjanya enteng ketika akselerasi. Oke, berikutnya mobil Wuling Almas Hybrid. Wuling Almas Hybrid saat ini dibanderol dengan harga Rp470 juta. Mobil ini resmi diluncurkan pada bulan yang lalu. Dan kabar gembiranya, setelah menerima subsidi, mobil ini dibanderol dengan harga hanya Rp430 juta. Almas Hybrid dibekali dengan mesin bensin berkonfigurasi 4 silinder yang berkubikasi 2000 cc. Mesin tersebut dapat menghasilkan daya maksimal 123 horsepower dengan torsi maksimal 168 Nm. Terdapat juga
motor listrik yang berkompetensi memproduksi tenaga 174 horsepower dengan torsi maksimal 320 Nm. Lalu ada juga ternary lithium baterai berkapasitas 1,8 kW. Dan terakhir, Toyota Innova Zenix Hybrid. Toyota menjadikan Innova Zenix Hybrid sebagai mobil hibrida pertama mereka yang diproduksi di Indonesia. Toyota melego Innova Zenix Hybrid mulai dari 498 juta hingga 614 juta rupiah. Wah, mantap banget ya. Jika sudah menerima subsidi, berarti harganya sudah bisa didapatkan mulai dari 418 juta rupiah. Dan Innova Zenix Hybrid bisa dibilang jadi primadona baru mobil listrik berbasis hybrid di Indonesia. Baru saja diluncurkan pada pertengahan November, Zenix Hybrid sudah terjual sebanyak 624 unit secara wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer. Toyota Innova Zenix Hybrid dibekali dapur pacu baru 2000 cc berkode M20A7 FXS 4 silinder dual VVT-i. Mesin ini mampu melontarkan tenaga sebesar 191 horsepower pada 6000 rpm dengan torsi 19,1 kgm pada 4400 hingga 5200 rpm. Mesin hybrid dipadukan dengan motor listrik berdaya 112 horsepower dengan torsi 21 kgm sehingga dapat menghasilkan tenaga gabungan 186 PS pada sistem. Innova Zenix juga dilengkapi dengan transmisi CVT 10 percepatan. Wah, luar biasa ya. Harga mobil listrik dan hybrid di Indonesia bakal jadi murah. Namun, nampaknya nanggung ya kalau beli mobil hybrid. Yang termurahnya saja R3 dibanderol dengan harga 230 juta rupiah setelah menerima subsidi. Sedangkan Wuling REV harganya jauh lebih murah, bahkan lebih murah dari mobil LCGC. Karena subsidinya untuk mobil listrik jauh lebih besar dibandingkan dengan mobil hybrid. Nah, jadi menurut teman-teman, kira-kira bakal pilih mobil hybrid atau mobil listrik? Atau masih setia dengan mobil konvensional? Hehehe. Betul dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk mobil hybrid penerima subsidi dari pemerintah. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.